Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Cafe Minamdang episode ke-13. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk klik komen and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Sayangnya Han Jun harus melepaskan Gu Tae-soo dan berusaha menyelamatkan Jae Hui yang berada di dalam mobil. Soo Chol dan Hye Jun yang baru datang juga berusaha membantu. Setelah berhasil menyelamatkan Jae Hui, Han Jun justru pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Hye Jun pun berusaha mengecek isi dari laptop milik Gu Tae-soo yang berhasil diambil oleh Jae Hui. Namun ia memilih untuk duduk di luar kamar rawat Han Jun karena ia ingin Jae Hui sendiri yang menemani Han Jun. Setelah sadar, Han Jun langsung memeluk Jae Hui. Ia meminta agar Jae Hui untuk menunggunya hingga ia bisa menangkap Gopuri dan memohon izin kepada Jaksa Han. Setelah itu barulah ia akan memberikan semua hatinya untuk Jae Hui. Namun tidak lama kemudian mereka berdua justru saling berdebat yang membuat Hye Jun kesal. Keesokan harinya, senior Yang dan detektif lainnya datang ke rumah sakit. Ternyata Han Jun dan Jae Hui telah diperbolehkan untuk pulang. Jae Hui juga memperlihatkan foto yang ia temukan di dalam mobil Gu Tae-soo. Ternyata itu adalah foto Gu Tae-soo saat kecil bersama dengan ibunya. Senior Yang juga memastikan bahwa nama asli Gu Tae-soo adalah Lim Yong-ju. Senior Yang juga mengetahui masa kecil Gu Tae-soo yang merupakan tersangka dari kasus pembunuhan pertama yang senior Yang tangani. Saat masih kecil Gu Tae-soo hanya tinggal bersama dengan ayahnya yang seorang pemabuk, sedangkan ibunya pergi karena tidak tahan dengan sikap dari ayah Gu Tae-soo. Ayah Gu Tae-soo sering memukuli Gu Tae-soo, ia bahkan tidak disekolahkan oleh ayahnya, hingga akhirnya saat ayahnya akan memukulnya Gu Tae-soo pun membalas dengan memukul ayahnya dan membakar rumahnya. Dan sejak saat itu keberadaan Lim Yong-ju tidak diketahui lagi. Akhirnya Hye Jun berhasil membuka laptop milik Gu Tae-soo. Ternyata di dalamnya terdapat foto dan beberapa video pelecehan yang dilakukan oleh para pelanggan dari BBM. Jaksa yang datang pun mengatakan bahwa klub yang digunakan merupakan sumber uang terbanyak yang didapatkan oleh Joyce Partners. Jaksa Cha juga mengajak mereka untuk menyamar masuk ke dalam klub tersebut untuk mencari beberapa informasi. Saat Jae Hui akan pulang, Jaksa Cha dan Han Jun saling berebut untuk mengantarkan Jae Hui pulang. Jae Hui pun memutuskan untuk pulang jalan kaki karena rumahnya tidak jauh dari rumah Han Jun. Han Jun juga mengikuti Jae Hui. Dalam perjalanan, Han Jun mengatakan bahwa ia sangat ingin dengan cepat bisa menangkap Gopuri agar mereka berdua bisa fokus dengan hubungan mereka. Keesokan harinya, mereka berenam akhirnya datang ke klub. Namun setelah masuk ke dalam klub, Han Jun justru meminta agar Jaksa Cha dan Jonah dan menyamar menjadi pelayan. Masing-masing dari mereka mencari informasi mengenai pengedaran obat terlarang agar bisa menjadi alasan untuk menangkap para tersangka.
Namun, Jaksa Cha bersama Na dan melihat seorang pria memasukkan obat ke dalam minuman. Jaksa Cha justru masuk ke dalam dan mengatakan kepada wanita yang berada di sana bahwa minuman tersebut sudah dicampur dengan obat. Akhirnya mereka berdua meminta maaf dan berjanji akan memanggilkan wanita yang lain, sedangkan Han Jun bersama Su Chol sedang menginterogasi para pria yang bertransaksi obat di dalam klam. Ternyata Na dan menghubungi Jae Hui dan Hye Jun. Mereka pun mengatakan bahwa para pria tersebut memberikan obat pada seorang wanita. Mendengar hal itu membuat Jae Hui dan Hye Jun marah dan memukuli mereka semua. Akhirnya mereka mengetahui bahwa yang mengendalikan peredaran obat terlarang di dalam klam adalah Gu Tae-su. Han Jun pun mengatur rencana dengan memanggil senior yang agar datang dan mengalihkan semua petugas keamanan yang berada di sana. Sementara Han Jun bersama Su Cheol akan masuk ke dalam hotel yang berada di lantai atas dari klam tersebut untuk mencari buka catatan pengedaran obat terlarang milik Gu Tae-su. Han Jun justru bertemu dengan Park Jing Sang dan Lee Min Gyeong. Han Jun beralasan bahwa di dalam hotel milik ayah dari Park Jing Sang terdapat banyak arwah yang memanggilnya. Han Jun juga mengatakan bahwa brankas yang berada di lantai paling atas hotel adalah penyebab dari semua masalah dalam keluarga Park Jing Sang. Park Jing Sang pun membantu Han Jun untuk mencari tahu letak dan sandi dari brankas tersebut. Namun tanpa sepengetahuan Su Chol dan Han Jun, ternyata Gu Tae-su juga berada di dalam hotel tersebut. Han Jun akhirnya berhasil membuka brankas dan menemukan berbagai dokumen termasuk dokumen pemeriksaan Cha Seung-won. Namun tidak lama kemudian Gu Tae-su masuk dan berusaha menyerang Han Jun dan merebut semua dokumen tersebut. Gu Tae-su berhasil kabur dengan membawa dokumen. Namun Han Jun juga berhasil menyembunyikan satu dokumen tanpa sepengetahuan Gu Tae-su. Keesokan harinya mereka semua berkumpul di cafe Minamdang. Han Jun pun menjelaskan bisnis apa yang sebenarnya Bibi Im dan yang lainnya lakukan. Ternyata kartel yang digerakkan oleh Bibi Im berinvestasi di Joyce Entertainment. Sedangkan Joyce Entertainment berinvestasi di Klam Endot Joy dan Gu Tae-su membagikan hasil penjualan obat terlarang di Klam kepada para anggota kartel yang ada. Bibi Im juga menggunakan proyek pengembangan untuk hal yang lebih besar lagi, agar kartel yang ia jalankan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Namun banyak orang-orang yang terlibat tidak mengetahui apa tujuan dari Bibi Im tersebut. Dan menjadi Cha Seung-won menjadi presdir agar banyak yang percaya dengan rencana Bibi Im. Dan dibalik semua itu Bibi Im justru berencana menipu semua orang yang terlibat dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Ternyata ayah dari Park Jing Sang mempersiapkan cara untuk menjatuhkan Cha Seung-won. Hal itu diketahui oleh Cha Seung-won. Ia pun mengancam Bibi Im dan menyuruh Bibi Im untuk mencelakai ayah dari Park Jing Sang. Han Jun dan yang lainnya berusaha untuk mencari keberadaan ayah Park Jing Sang. Gu Tae-su ternyata membawa ayah Park Jing Sang ke rumah lama Gu Tae-su. Tempai ia membakar ayahnya sendiri. Saat Gu Tae-su sedang berusaha mencelakai ayah Park Jing Sang, Han Jun dan Jae Hui datang. Namun Gu Tae-su justru mengambil tabung gas dan berencana untuk membakar rumah dan ayah Park Jin Sang bersama dengan dirinya. Namun Han Jun mempertanyakan apa yang sebenarnya Gu Tae-su dapatkan dengan melakukan semua tugas yang Bibi Im suruh. Sedangkan Bibi Im tidak pernah memperdulikan Gu Tae-su, bahkan Bibi Im tidak peduli Eng Hye meninggal, padahal bagi Gu Tae-su Eng Hye sangat berarti karena mirip dengan ibunya, bahkan Gu Tae-su memberikan sepatu milik ibunya kepada Eng Hye.
Apa sebenarnya yang direncanakan oleh Bibi Im? Dan hal apa yang membuat Gu Taesu begitu setia dengan semua perintah yang diberikan oleh Bibi Im? Sekian video kali. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.